Mas, air mineral ini. Saya pembayaran ke langsung nyambat bayar. Bos-bos ikan pertanian. Bisa. Pas nanti hari laut. Kemana dulu ya? Kita bisa mempererat silaturahim, sama mungkin bisa menambah jaringan untuk bisnis perikanannya. Aja dari Bapak sama Ibu mungkin selama ini mungkin ada kendala apa atau ada kekurangan apa dari program KBR gitu. Jadi efisien istilahnya mengelola pembenihan. Jadi ketika benih turun ke petani itu istilahnya murah lah gitu kan. Nah terus untuk bakul juga ya dari Epiceri. Jadi ketika kita beli dari semua yang dikelola sama Epiceri langsung, seperti pakan misalkan langsung dari pabrik gitu ya. Jadi harga mungkin sama dengan kita beli di agent masing-masing lah gitu kan, lokal. Kalau kitanya dari pabrik seperti itu. Jadi untuk petani mungkin ada istilahnya ada keuntungan lah gitu. Kalau seumpama itunya dari Epiceri jadi pembenihan, terus dari pakan juga dari langsung gitu kan yang mengelolanya. Terus ya harga bakul juga ya istilahnya kan kalau Epiceri yang bergerak yang dagang langsungnya kan mungkin bisa tinggi gitu kan ya. Jadi kalau nilai ekonominya kan berarti beli semurah-murahnya kita nggak jual kita semahal-mahalnya gitu kan. Kita beli bibit semurah-murahnya, kita jual daging semahal-mahalnya gitu. Jadi supaya gitu. Jadi si petani bisa istilahnya keluh kesah itu bisa terobati lah di ketika habis panen gitu kan. Soalnya kan kalau ikan itu makhluk hidup ya Kang. Kadang kalau di collab kadang sampai bahkan 100% gitu kan tewasnya gitu kan. Sementara pakan kan tetap harus dibayar gitu kan. Nah seumpama dari itu aja ya rata-rata 10% itu kalau seumpama kita beli benihnya dari melalui Epiceri itu udah ya jujur ya udah mahal, beda dengan kita langsung ke petaninya gitu. Nah saran saya kalau bisa gitu ya jadi Epiceri itu istilahnya mengembangkan sendiri gitu ya untuk breedernya gitu kan. Terus itu satu, terus yang kedua dari segi fisiknya gitu tuh. Jadi ketika si pelahan air bagus apa bagus itu ya nggak punya modal untuk bikin balong gitu. Nah saya harapkan itu dari Epiceri siap untuk menanggulangi itu gitu untuk kolam gitu kan. Jadi pendanaan Pendanaan ke fisiknya gitu. Maka di sini di Kuningan cuma 2 merek yang ada gitu. Yang saya tahu. Ya mungkin ya gitulah. Jadi maksud saya itu begini. Antara Epiceri dengan petani ikan itu kan sinergi ya. Nah, jadi harusnya memperjuangkan petani, jangan memperjuangkan agen menurut saya. Iya, kalau agen kalau misalkan sudah sama dia sudah nggak masalah menurut saya sih. Tidak ketergantungan ke agen menurut saya, karena Epiceri butuh petani ikan kan, bukan butuh agen. Ya mungkin secara sistem kan agen itu kan terdaftar lah dari secara hukum kan Pak itu. Jadi memang Epiceri masih agak gimana ya? Takut lah mungkin ya istilahnya tanda kutip ya. Jadi belum bisa terutama untuk CPP itu udah ngajukan Pak kita juga itu. Dan juga kayak masuk sales itu gampang jualannya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Hafian. Kalau dulu bertugas sebagai community development atau pengembangan komunitas, kalau sekarang saya bergeraknya di product excellence atau yang bapak-bapak sering lihat ini namanya Feeder gitu. Jadi sebenarnya saya dari Bandung kebetulan. Nah yang bertugas untuk area Sumatera dari Aceh sampai dengan Jawa Barat itu ada Bang Hendrik sebagai pendamping. Gitu. Mungkin ada yang udah kenal Bang Hendrik. Kenal. Aslinya Sumatera, cuman kelamaan di Sunda sampai punya istrinya orang Sunda. Gitu. Jadi tadi udah hilang. Oke, next. Jadi kita kenalan dulu. Tadi saya kan mungkin ada rekan-rekan dari mana aja ini? Ada yang dari Dharma? Nggak ada. Dari mana? Dari Mandi Rancan. Mandi Rancan Oh, Kaliaran.
udah main ke tempatnya Pak ya. Ada yang paling dekat dari sini? Dari Kuningan semua ini. Gimana? Oke. Ini kolam saya di Cibulan, seberang Cibulan. Jadi saya kebetulan mertua saya orang Kuningan dan saya udah budidaya di sini mungkin mau masuk tahun kedua. Jadi di luar apiary ya saya juga bergerak di bidang perikanan di Kuningan sendiri. Jadi bakul pernah, jadi penjual ke customer langsung pernah. Sekarang pembesaran dan nanti insya Allah ya pengennya ke pembelian juga gitu. Jadi kalau di perikanan saya alhamdulillah udah dari tahun 2008, tapi sebelumnya ikan hias, ikan cupang. Nah sekarang baru ke ikan konsumsi gitu. Kayak sebenarnya di sini ada gambar feeder gitu, cuman nggak terlalu kelihatan. Oke, next. Jadi yang bapak-bapak tadi obrolkan itu udah pernah saya rasakan juga Pak. Kayak misalkan waktu jadi bakul, saya ngambil dari petani itu 2122 Pak. 2122. Saya jual langsung ke masyarakat. Saya nggak ke orang lain lagi. Jadi ada tim saya itu sekitar 4 orang. 1 orang itu megang 2 desa. Keliling kayak tukang sayur Pak, nawarin ikan pakai motor. Saya bekerja sama sebuah organisasi di Kuningan lah, bisa saya sebutkan. Nah, jadi kalau masalah penjualan sebenarnya, ya saya setuju bahwa di Kuningan bakulannya terbatas, saya setuju. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan bakulan terbatas? Saya merasa waktu saat jadi bakulan itu tidak ada stok ikan yang berkelanjutan. Karena sehari saya butuh 2 kintal, itu sedikit Pak, 2 kintal itu. Sehingga pas bulan ketiga saya udah bingung harus kemana gitu. Aduh ini di sini habis, di sini habis, di sini habis, di sini habis. Ya udah akhirnya ya udahlah nggak dulu gitu. Terus yang selanjutnya sebenarnya orderan masuk ke Kuningan itu banyak Pak. Ada kebutuhan lele 16 ton per 2 minggu aja. Tapi udah nggak ada barangnya. Ada kebutuhan nila. Nila itu ada yang skala besar industri. Ada juga yang skala menengah, ada juga yang langsung ke masyarakat ada. Tapi barangnya tidak kontinu gitu. Karena kitanya pun sebagai petani, ya saya melihat ya kita baru bergerak bersama-sama kembali gitu. Yang asalnya kita sebelumnya mungkin vakum dulu gitu kan, baru ada apiary, wah ada yang ngedanain gitu. Akhirnya kita aktif lagi sehingga belum ada stok yang kontinu gitu. Yang akhirnya saya bingung ngambilnya juga waktu itu kemana. Terus apalagi yang pernah saya rasakan, udah jelas yang pertama itu angka kematian yang tinggi waktu bulan Lebaran, ya sebelum Lebaran lah, angka kematian saya di angka 70% Pak, saya udah pernah alami. Yang artinya nanti saya diskusi di sini bukan berarti ini hanya sekedar omongan saja, tapi saya mungkin bekas silaturahmi juga ke rekan-rekan lain seluruh Indonesia. Jadi saya belajar banyak dari sana. Dan yang paling penting saya udah pernah gagal. Di sini siapa yang misalkan kematiannya tinggi itu ciri-ciri ikannya ya matanya hilang, ada yang warna, nah matanya hilang, sisiknya menjadi hitam, nah, itu saya Pak, itu aeromonas. Nanti saya jabarin juga cara penanganannya seperti apa, atau enggak mungkin kematiannya sedikit-sedikit perutnya kembung kan, ya itu karena BO yang kurang, makan yang berlebih, empedu pecah gitu. Terus yang kedua ini udah sangat tidak di ini lagi Mbak. Harga pakan semakin naik. Ya udah. Mau bagaimana lagi? Tapi harga ikan nggak ikut naik gitu kan. Itu sama lah, saya juga udah pernah ngalamin gitu. Terus yang jadi perhatian adalah ternyata saya bisa menekan biaya operasional pakan. Akibat dari, ya saya belajar dari petani-petani lain yang FCR-nya udah di bawah 1 bisa. Yang ketiga adalah pengetahuan budidaya yang terbatas, dan yang keempat adalah keterbatasan modal. Next. Sebenarnya ada 2 kunci Pak kalau misalkan berbudidaya, mau budidaya apapun gitu ya, mau itu ikan, ayam atau apapun ya, kita mungkin bicara di ikan. Yang pertama mah kenalin aja apa yang kita pelihara gitu. Yang kita pelihara apa? Nila. Nila itu seperti apa? Nila diemnya di mana? Di dataran, di permukaan air, di tengah atau di bawah? Tengah. Nila. Di tengah. Ya, di atas sama di tengah ya. Kalau lele?
Kalau di Di bawah, bawah. Kenapa di bawah? ya karena tahan oksigennya. Apa? Tahan dengan oksigennya. Selain itu, pembeda Betul. lele sama nila adalah tidak punya sisik. Nah, Ya, tidak punya sisik. Tidak punya sisik ini dia sangat sensitivitas terhadap cahayanya tinggi, terhadap panasnya tinggi. Kalau dia stres, dia mengeluarkan lendir. Kalau dia mengeluarkan lendir, itu dia diserang sama lele lain. Jadilah yang disebut kanibal. Karena pas keluar lendir itu dia memberikan sinyal bahwa oh ini bukan dari anggota saya. Jadinya asing buat lele lain, makanya disebut kanibal. Makanya lele disebut nocturnal, yang suka makan malam ya, karena sensitivitas terhadap cahayanya tinggi. Nah kalau nila, kenapa bersisik? Karena nila itu punya sistem pernapasan yang lebih kompleks Pak. Hewan bersisik itu, ikan bersisik itu lebih kompleks daripada hewan ikan tidak bersisik. Contoh aja, kenapa tebaran lele bisa lebih padat daripada nila? Ya sesimpel karena lele pernapasannya lebih sederhana daripada nila. Lele itu tebarannya bisa 150 meter, 150 ekor per meter kubik. Kalau nila itu maksimalnya ya 30 mentok-mentok 40 lah. Ada yang 50 tapi pakai super teknologi. Nah itu juga nanti yang kebutuhan. Nah, paling kita coba dulu di 15 ekor per meter kubik, naik ke 20 kalau berhasil. Pas 25-nya udah banyak yang mati, oh balik lagi ke 20 bahwa kapasitas kolam A adalah misalkan 20, kolam B sekian. Jadi saya tidak bisa memberikan angka pasti untuk berbudidaya karena setiap kolam itu punya karakter masing-masing. Saat kita sama tetangga kita bisa beda, apalagi sama yang jauh gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Masalahnya yang petani udah sukses saja, tadi saya sebutkan di Indramayu, punya settingan yang tepat itu butuh waktu 12 tahun. Alhamdulillah saya ketemu dia cukup 2 jam aja, nggak usah ngalamin 12 tahun. Jadi kita di sini ya ambil ilmunya dari dia dan dari teman-teman yang lain lah, bahwa nggak harus sampai gagal segitunya kalau kita mau ini. Terus yang kedua adalah siapa yang di sini sudah merencanakan bahwa satu siklus itu saya nggak boleh lebih dari berapa sak, target FCA saya sekian, angka kematian saya sekian, sehingga saya punya target panen itu sekian, keuntungannya nanti sekian. Ada yang udah sampai situ belum? Oke, nanti Bang Yuri harusnya jadi pendampingan ya. Masa nanti udah didampingi, nanti yang salah pendampingnya dong. Oke, itu persiapan dan perencanaan ya Pak. Yang kedua itu pemeliharaan. Nah, masalah pemeliharaan ini yang sangat membedakan kita gitu dengan orang-orang yang sudah sukses adalah tidak mencatat. Orang-orang yang udah misalnya udah lama gitu dan sukses punya industri yang maju, ya mereka mencatat sehingga bisa mengevaluasi dari setiap siklusnya. Oh ternyata saya ekornya di sini, kematiannya di sini. Oh, ibaratnya kalau tidak ada pencatatan, bagaimana sebuah perusahaan bisa mengevaluasi buku tahunan akuntansi kalau tidak ada buku laporan akuntansinya, keuangan catatannya? Ya, bagaimana mau mengevaluasi? Minimal kita catat dulu. Apa yang dicatat? Akan harian yang keluar, kematian. Selain pencatatan, karena tidak mencatat, kita juga tidak menimbang sampling. Sampling itu harusnya dilakukan seminggu sekali. Kenapa harus sampling? Ikan bertumbuh, feeding rate atau misalkan persentase pemberian pakan dari biomasa juga bertumbuh. Nah, saya mendapati bahwa rekan-rekan kita itu masih banyak yang dari awal sampai akhir ya udah aja settingan feedernya cuma 5 kilo aja misalkan dari awal sampai ya lama besar. Saya lagi uji coba di kolam saya Pak, nggak dirubah-rubah settingannya, udah aja 4 kilo terus ya alhamdulillah Pak, nggak gede-gede sampai sekarang gitu. Jadi udah terasa oh ya ternyata perbedaannya ini gitu. Dibanding saya waktu sebelumnya saya menerapkan feeding rate saya itu tidak lebih dari 3% Pak. Kalau di teori itu 4%, 5% gitu. Tapi pada saat pembuatan teori, apakah ada yang memperhitungkan penilaian bisnis? Tidak ada. Ya mereka ngomong ya baliknya optimalnya ikan diberi makan 3%, 4%, 5% dari biomasa gitu. Ya tapi kan sekarang harga pakan berapa? Ya pelet dari 100.000, 150.000 sampai sekarang gitu, jadi tiba-tiba udah 400.000 gitu.
Kalau kita ngikutin terus teori seperti itu gimana nggak bangkrut coba? Nah, ternyata orang-orang lain juga yang udah berhasil feeding rate-nya di bawah 3% Pak. Semakin ikan dewasa, itu feeding rate-nya semakin berkurang. Saya itu masih makan 3% itu untuk ukuran sangkal. Saya biasanya kalau pembesaran masuknya sangkal karena di situ ikan udah cukup metabolismenya, udah harusnya udah nggak terlalu mudah terserang penyakit lah ya daripada ukuran larva. Terus saya kasih 3%. Nah nanti kalau misalkan 1 bulan ke depan ya udah 2% atau 2,5%, sehingga nanti pas mau panen itu udah cuma 2% dari biomasa. Tapi saya melakukan sampling ya, sampling bulanan Pak. Sampling mingguan. Belum. Oke. Terus protein Pak. Sangkal itu saya kasih 30% protein. Tapi ketika menjelang besar saya cuma kasih 28% protein. Manusia tumbuh itu cuma sampai 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Tapi manusia bisa tumbuh lebih besar kalau umurnya tuh golden age. Sebelum TK, pas TK sampai dia SD, dia pertumbuhannya tinggi. Ya ikan juga sama. Awal mula itu ada golden age tinggi. Tapi pas sudah mau dewasa, ukurannya lambat. Buat apa kita memberikan protein yang semakin tinggi kalau ikan pun udah lambat pertumbuhannya gitu. Terus siap raya evaluasi karena tidak adanya pencatatan yang akhirnya tidak ada evaluasi. Ini persiapan dan perencanaan tadi ya Pak, pematangan kolam, benih. Nah, masalah benih Pak, saya merasakan juga sebagai warga Kuningan bahwa benih susah banget. Susah banget yang berkualitas dibandingkan rekan-rekan kita di Tasik. Saya lolos di Tasik karena di sana ada agen nila pekat. Saya suka nila pekat, pertumbuhannya cepat dan genetikanya bagus. Jadi nila pekat itu sebuah produk nila yang dari awalnya emang udah didesain punya genetika bagus. Contoh, di sana tuh indukan udah segede-gede gini. Kalau di kita mah ukuran sekilo isi 3 juga udah beranak, anaknya kita gedein lagi ya gimana kan tumbuhnya lama gitu kan. Terus selain dari itu di sana maksimal itu 3 kali pemijahan udah nggak dipakai lagi. Kalau di kita selagi masih bisa dipakai terus. Sementara anakan ketiga, keempat, kelima, keenam punya kualitas yang lebih rendah daripada anakan pertama, anakan kedua sampai anakan ketiga. Ditambah yang terakhir adalah morfologi. Meskipun dia belum pernah dikawinin, tapi morfologi atau bentukan ikannya itu tidak sesuai standar, mereka nggak akan kawinin. Ukuran bentuknya juga bagus kan kalau nila kekar bulat ya. Itu dari telur sampai panen, telur ya Pak, sampai panen udah mencatat 4,5 bulan bisa dari telur sampai panen nila kekar. Jadi sebenarnya ya genetika ya kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk saat ini, tapi setidaknya kita bisa berusaha semaksimal mungkin dengan budidaya yang baik tadi. Terus juga obat-obatan, ya ada juga perawatan. Kalau di sini perencanaannya kayak, nah ini tadi ya pada tebar ada 30 ekor buat nila, 120, target FCR-nya 1,3. Kalau nila itu, kalau lele itu targetnya harusnya 1,1. Target SR itu yang lebih baiknya di atas 85%. Target kebutuhan pakan per siklus sama target panen Rex. Ini perencanaan bisnis yang biasa saya gunakan Pak. Jadi misalkan seumpama saya punya kolam 500 meter persegi. Pada tebarnya saya mau isi dulu 20 ekor per meter kubik. Berarti saya butuh 10.000 ekor atau sama dengan 400 kilo. Kenapa 400 kilo? Karena saya belinya sangkal, ukuran sangkal yang 1 kilo isi 25, sehingga saya butuh 400 kilo. Target FCR saya 1,3. Di sini ada yang belum paham soal FCR? Kalau belum nggak apa-apa Pak? Belum paham Pak? Oke, jadi FCR tuh kunci sukses dari budidaya itu FCR. FCR jadi conversion rate atau perbandingan yang jadi pakan jadi daging. Misalkan saya ngasilin saya ngeluarin pakan 1 ton, ya harusnya jadinya 1 ton juga kan, 1 banding 1 atau 1 lah FCR-nya. Kalau misalkan 1,3 FCR-nya berarti misalkan saya naruh 400 kilo, jadi misalkan nanti 1,4 ton gitu. Nah
daging yang dihasilkan saya tuh bukan 1,4 ton, tapi cuma 1 ton. Karena kan 400 kilonya saya belinya dari orang lain, dihasilkannya di sana. Yang jadi daging di saya mah dari 400 kilo sampai 1,4 ton. Nah itu berarti yang jadi daging di saya 1 ton. Kebutuhan pakannya berapa? Kalau FCR 1,3 berarti kebutuhan pakan saya 1,3 ton. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau dari situ berarti gagal. Nah, FCR teh kunci. Semakin kita bisa menekan pakan, tapi produktivitas meningkat dengan angka kehidupan yang tinggi, harusnya untungnya makin tinggi. Nah, fungsinya mencatat juga sebenarnya seperti itu. Kita memperhatikan hal-hal kecil, detail-detail kecil, dianalisa. Ini sebenarnya kesalahannya di mana? Makanya fungsi catat kita nyaman nggak? Sakit, pusing, stres, ya ikan sama. Gitu. Jadi 7-8 ini pH-nya adalah standar kenyamanan atau kelayakan air. Semua kegiatan air itu sebenarnya ujungnya di pH. Yang pertama dicek dan yang paling mudah cek dulu aja pH-nya, ada kertas lakmus ya. Itu sama Bang Yuhri juga bisa sampah. DO itu lebih dari 3 mg per liter itu untuk nila. Kalau lele itu cukup 1 juga cukup. Tapi sebenarnya Pak, kenapa saya bilang 3? Karena 3 ini didapat ketika saat panen, mau panen. Jadi pada tebar juga perlu kita perhitungkan. Memang kalau pas awal tebar, DO itu bisa 10, 7, tapi semakin besar, semakin mendekati panen, DO ini semakin berkurang karena ikannya semakin besar. Butuh DO banyak. Makanya suka ada yang mati pun itu karena terlalu padat Pak. DO-nya rebutan. Karena di air itu bukan cuma ikan yang hidup, ada bakteri juga, ada tanaman juga yang tidak kasat mata, alga. Jadi sangat banyak ya Pak ya. Terus yang terakhir adalah suhu. Nah, semakin sebenarnya Kuningan ini perlu diantisipasinya adalah DO dan suhu. Dingin Pak dibandingkan dengan Cirebon. Akibat dari dingin DO itu jadi ikut rendah. Gitu. Next. Nah ini faktor penyebab kematian ikan nila. Ya karena mungkin kebanyakannya di sini nila, saya ambil contoh ikan nila. Tapi bisa diaplikasikan juga di resmi. Hujan atau cuaca ekstrim. Siapa di sini yang tidak mengganti settingan budidaya ketika masuk ke musim hujan? Ada yang mengganti nggak? Sama. Oke, saya ceritain kondisi petani lele di Indramayu yang seharinya panen 1 ton, yang udah punya kolam 120, feedernya juga 120. Kalau tebaran ikan lelenya dia itu musim panas itu di 120 per ekor per meter kubik. Tapi pas musim hujan cuma 70 Pak. Kenapa? Musim hujan itu mempengaruhi kondisi air. Pada tebarnya dikurangin, bahkan sampai ke frekuensi pemberian makan pun dikurangin. Gitu. Tadi sebenarnya DO itu berfungsi sebagai apa? Sebagai pembantu pencerna makanan. Kalau DO-nya tipis, DO-nya terganggu, pencernaan nggak akan benar. BAB-nya lama lah, ibaratnya gitu ya. BAB-nya lama. Ya kalau diperhatikan aja biasanya pagi-pagi tuh pasti dingin-dinginnya. Ikan kenapa pada di atas? Ini Ya, dingin oksigen, air. itu mereka butuh oksigen. Kedinginan air. Sama halnya kayak kita juga. Jadi kalau misalkan terlalu padat, ibaratnya di dalam sebuah penjara di 3x3 diisi sama 200 orang, apa nggak mati gitu kan? Hawanya juga sedikit ya sama. Ikan juga kayak gitu, jadi benar-benar kenalin, dan ikan juga sebenarnya makhluk hidup ya hampir sama lah kayak kita gitu ya, perlu diperhatikan. Terus yang kedua itu kondisi kolam. Yang ketiga itu kolam yang terlalu padat. 4 penyakit, pemberian pakan yang berlebih. Kenapa berlebih? Menyebabkan sebenarnya kegagalan budidaya itu tinggi. Yang paling utamanya apa? Karena pakan mahal Pak. Pakan berlebih itu bukannya bagus tapi malah rugi, udah mahal gitu ya ngeluarin pakan berlebih. Ditambah ikan pun nggak begitu, nggak makan semua makanannya gitu. Jadi kebuang akhirnya jadi kotoran, amoniak, ya akhirnya jadi penyakit juga buat ikan. Alhamdulillah panen terakhir saya lumpurnya cuma sedikit Pak akibat manajemen pakan yang baik gitu. Jadi langsung bisa dipakai lagi airnya tanpa harus ada penanganan apapun. Nah yang terakhir adalah stres. Jadi kumulatif dari ini semua ujung-ujungnya stres.
stres nanti mengakibatkan kematian. Nah sebenarnya ini Pak yang mau saya ceritakan, kita coba lihat ke kematian. Ini ada tulisannya kematian. Jadi kematian itu diakibatkan oleh sakit. Sakit itu ada dua penyebab. Karena belum tahu mengetahui cara pengobatannya, yang kedua metabolisme turun. Metabolisme turun itu diakibatkan oleh apa? Bakteri jahat berkembang. BO tadi Pak, rebutan. Bakteri jahat bakal lebih semangat kalau misalkan nilainya rendah karena ikannya metabolismenya turun. Yang kedua itu kondisi air kurang baik. Kondisi kurang baik ini airnya terjadi karena apa? Karena cuaca ekstrim. Kondisi air tercemar. Tercemar itu gara-gara apa? Tebaran terlalu padat, bahkan tidak termakan, yang akhirnya menyebabkan pencemaran. Dan tebaran terlalu padat, perencanaan yang kurang baik. Akhirnya apa Pak? Intinya dari ini semua adalah perencanaan yang kurang baik, penanganan atau budidaya yang kurang baik, dan evaluasi pun tidak ada. Next. Nah, kuncinya di sini Pak. Ada persiapan dan perencanaan, pemeliharaan dan evaluasi. Persiapan dan perencanaan ini siapa yang baru tahu bahwa ikan nila itu maksimal 30 ekor per meter kubik dan lele itu 150 meter. 150 ekor per meter kubik. Ada yang baru tahu tadi? Tidak tahu semua berarti. Tidak tahu semua berarti ya. Jadi banyak yang masih di sini ataupun di tempat lain masih banyak besar kecilnya kolam yang pokoknya mah tebarannya sakit we 4.000 5.000. Tapi dengan tebaran yang pas seharusnya angka kematian itu bakal berkurang Pak. Gitu. Nah, masalahnya lagi setiap kolam itu punya karakteristik yang berbeda. Seumpama kolam ini sama kolam di sebelahnya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi perkumpulan peternak atau petani ikan Kabupaten